Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di Sila Story. Channel ini menyajikan cerita dan kisah kehidupan sehari-hari yang penuh inspirasi dan motivasi. Di sini, Anda akan mendengar pengalaman hidup seseorang yang berbagi perjalanan mereka dalam menghadapi tantangan, menemukan kekuatan, dan meraih impian tanpa menyebutkan nama atau tempat yang sebenarnya. Setiap cerita adalah refleksi dari perjuangan, harapan, dan kebangkitan dalam menghadapi kehidupan. Mari bersama-sama menyelami kisah-kisah yang menggerakkan hati, membuka mata, dan memberikan semangat untuk terus maju. Jangan lupa subscribe dan kirimkan cerita Anda di channel ini, karena setiap cerita di Sila Story mungkin bisa menjadi cerita Anda berikutnya. Nah teman-teman, untuk kisah dari cerita pertama ini, saya mulai dari cerita tentang kehilangan suami yang merubah segalanya. Kita mulai dari episode yang pertama. Ayu, seorang wanita berusia 25 tahun, menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama suaminya yang bernama Sandi. Dan ketiga, anak perempuan mereka yang bernama Evi yang berusia 3 tahun, Eni yang berusia 1 tahun, dan Lila yang baru berumur 3 bulan. Sandi adalah sosok suami dan ayah yang penyayang. Ia bekerja keras untuk memberikan kehidupan terbaik bagi keluarganya. Sandi adalah sosok suami dan seorang ayah yang penyayang. Ia bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang terbaik bagi keluarganya. Dengan usahanya mempunyai restoran di Pasar Malam dan bisnis supplier pakaian dewasa yang lumayan dibilang sukses. Keluarga kecil mereka hidup dalam kemapanan. Sandi tak hanya dikenal sebagai pria yang gigih, tetapi juga sebagai seseorang yang mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Namun, malam itu menjadi malam yang berbeda. Setelah makan malam sederhana bersama Ayu dan ketiga anak mereka, Sandi mulai mengeluhkan dadanya yang mulai terasa sakit. Ia terbaring di tempat tidur, sementara Ayu mulai panik, mencoba untuk menenangkan suaminya. "Pa, ayo kita ke dokter sekarang ya," kata Ayu. Suara Ayu pun mulai bergetar, namun Sandi hanya menggeleng lemah. Dengan napas yang tersengal, Sandi mulai menggenggam tangan Ayu dengan begitu eratnya. "Maafkan Papa, Ma. Papa sepertinya tidak bisa lebih lama lagi di sini," ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ayu pun mulai menangis, mencoba menyangkal apa yang dirasakan suaminya. Namun dalam hitungan detik, genggaman tangan Sandi pun mulai melemah. Dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya di depan istrinya. Sedangkan anaknya masih terlarut dalam tidurnya. Tangis Ayu pun mulai pecah malam itu. Evi yang masih kecil tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya memandang ibunya dengan bingung sambil memeluk adiknya Eni. Eni pun yang juga mulai menangis karena suasana yang penuh kesedihan. Lila
Bayi mungil mereka yang baru berusia 3 bulan hanya tertidur dengan lelap di keranjang kecilnya yang tak menyadari bahwa dunianya telah berubah selamanya. Kehilangan Sandi adalah pukulan telak bagi Ayu. Dalam sekejap, ia kehilangan suaminya, partner hidupnya, dan penopang keluarga. Dan yang lebih menyakitkan lagi, usaha-usaha yang dibangun Sandi selama ini diambil alih oleh keluarga besar Sandi. Mereka tak melibatkan Ayu dalam pengelolaan dan tidak memberikan haknya Ayu sebagai seorang istri. Semua yang pernah dimiliki Sandi, termasuk restoran dan bisnis supplier pakaian, hilang begitu saja dari tangan Ayu. Saat Ayu mencoba bertahan di tengah kesedihannya, ia mulai menghadapi kenyataan pahit lainnya. Orang tua Sandi dan saudara-saudaranya sama sekali tidak peduli pada Ayu dan ketiga anak perempuannya yang sudah menjadi yatim. Bahkan, ketika mereka berkunjung ke rumah saudara perempuan Sandi, yang saat itu kebetulan tinggal berdekatan dengan Ayu, mereka tidak pernah sekalipun menyempatkan diri untuk melihat dan menemui cucu-cucu mereka. Kehadiran 3 anak kecil yang kehilangan sosok seorang ayah seolah tak berarti apa-apa bagi mereka. Dengan hati yang hancur, Ayu pun memutuskan untuk tidak berharap pada siapapun lagi. Ia hanya mengandalkan kekuatan yang tersisa untuk melanjutkan hidupnya bersama ketiga anaknya. Ayu pun pindah ke rumah orang tua angkatnya, pasangan tua yang selama ini menganggap Ayu seperti anak kandung mereka. Meskipun hidup sederhana, orang tua angkat Ayu menerima mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mereka pun berkata, "Kami mungkin tidak bisa memberikan kemewahan, tetapi rumah ini akan selalu menjadi tempat yang hangat untuk kalian," ucap kedua orang tua angkat Ayu. Kini Ayu pun memulai hidupnya menjadi sebagai penjahit pakaian kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama 3 orang anak yatim. Penghasilannya yang pas-pasan sering membuatnya merasa kewalahan, tetapi ia selalu berusaha tersenyum di depan anak-anaknya. "Mama akan selalu ada untuk kalian, Nak," katanya setiap kali Evi bertanya, "Kapan Papa pulang, Ma?" Pertanyaan itu adalah luka yang terus membekas di hati Ayu. Evi, meskipun baru berusia 3 tahun, mulai menunjukkan kedewasaannya yang belum seharusnya dimiliki anak seusianya. Ia membantu menjaga adik-adiknya, terutama Lila yang masih bayi. Sementara itu, Eni dengan senyum polosnya sering memeluk Ayu dan berkata, "Mama jangan sedih ya." Dan kata-kata itu menjadi pengingat bagi Ayu untuk tetap kuat bagi anak-anaknya. Malam-malam seringkali menjadi saat yang paling berat bagi Ayu. Ketika anak-anaknya tertidur lelap, ia duduk di sisi samping mereka dan memandangi wajah kecil yang tak berdosa, dan menangis dalam keheningan. Rasa rindu pada Sandi begitu menyakitkan, tetapi ia tahu bahwa ia harus bangkit. Anak-anaknya membutuhkan cinta dan kekuatan darinya. Orang tua angkat Ayu tak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga cinta yang tulus. Mereka sering menghibur anak-anak dengan cerita-cerita indah sebelum tidur, dan membantu Ayu menjaga ketiga anak itu ketika ia sibuk menjahit. Kehadiran mereka adalah anugerah yang tak ternilai, memberikan Ayu harapan di tengah kegelapan. Hari-hari Ayu diwarnai perjuangan yang tak pernah mudah. Namun, cinta kepada anak-anaknya menjadi alasan ia untuk terus melangkah di tengah keterbatasan. Ia bertekad memberikan yang terbaik untuk mereka. Meskipun kehilangan telah merenggut kebahagiaannya, Ayu percaya bahwa
Cinta yang ia berikan kepada ketiga putrinya adalah warisan terindah dari Sandi. Dengan doa dan kerja keras, Ayu berjanji akan membawa mereka keluar dari badai ini, membangun kembali kehidupan yang penuh harapan, meski itu pun harus dengan perlahan. Nah teman-teman, demikian dulu kisah awal dari cerita kehilangan suami merubah segalanya untuk episode yang pertama. Episode selanjutnya akan menceritakan perjuangan Ayu untuk menghadapi tantangan baru, mencari cara untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya, dan menemukan kekuatan di tengah kesulitan yang tak kunjung usai. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, dan masih ada kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.